Karena setelah beberapa pertemuan, Elliot tak kunjung merasa perbedaan setelah ia bercerita pada Krista. Maka dari itu, ia berkata demikian agar membuat Krista menjauh darinya dan ia tak perlu lagi berbohong pada Krista. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Elliot yang memutuskan untuk menghapus seluruh data tentang Krista Gordon setelah apa yang ia lakukan padanya. Kemudian ia pergi untuk menemui Mr. Robot, di mana akhirnya mereka semua yaitu F-Society kembali berkumpul dan membahas tentang kemungkinan mereka akan melanjutkan proyek Steel Mountain. Saat Elliot sedang membahas kemungkinan mereka akan mengirim virus Trojan, tiba-tiba ia mendapat SMS jika perusahaannya Allsafe telah diretas. Akhirnya ia pun berpamitan pada yang lainnya karena harus bekerja. Tetapi saat ia akan keluar, ia ditahan oleh Darlene yang memberikannya sebuah pistol. Darlene ingin Elliot berjaga-jaga jika suatu saat ada seseorang yang mengincarnya. Namun Elliot tak yakin jika dirinya lah yang diincar. Ia pun memberikan kembali pistolnya karena Elliot tak bisa menggunakan pistol tersebut. Akhirnya Darlene menyuruh Elliot untuk menyimpan nomornya jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Kemudian Elliot pergi sementara Darlene menyembunyikan pistolnya di tumpukan popcorn. Saat di luar, Elliot ditahan oleh Mr. Robot yang mengetahui jika Darlene menyuruhnya untuk menyimpan nomor telepon miliknya. Karena seperti yang ia tahu, tak ada satupun anggota yang memperbolehkan untuk menyimpan nomor telepon satu sama lain. Elliot berjanji ia takkan menggunakan hal tersebut. Kemudian scene berpindah pada Tyrell, di mana setelah kematian Sharon, istri dari direktur teknologi Evercopter baru meninggal, Tyrell berperilaku tak karuan. Bahkan ia tak fokus ketika seseorang menabraknya. Ia seakan-akan terjaga jika sewaktu-waktu ada orang yang curiga padanya. Kemudian ia meminta asistennya untuk membatalkan seluruh jadwal meeting yang ia akan hadiri dengan alasan sibuk. Namun asistennya mengatakan jika Gideon, CEO dari Allsafe, berada di kantornya. Akhirnya Tyrell pun bertemu dengan Gideon yang membahas tentang file DAT yang telah direkayasa, di mana ia berhasil mendapatkan file tersebut untuk memastikan keterlibatan Colby. Ia pun telah berencana untuk membuat sebuah perangkap agar peretas mereka yaitu F-Society merasa itu adalah server utama mereka. Dan setelah F-Society masuk, maka mereka akan mengunci serta menghapusnya dari data server. Tyrell mengerti apa yang Gideon katakan dan ia ingin segera melihat hasil yang Gideon usahakan. Tyrell pun menyuruh Gideon untuk mengirimkan datanya jika hasil temuan dirinya telah selesai. Kemudian mereka pun berjabat tangan dan Gideon segera pergi dari kantornya. Setelah Gideon pergi, Tyrell pun mencoba mencari tahu siapa itu F-Society dengan ciri khasnya mendengar lagu klasik. Tyrell sangat fokus untuk mencari celah tersebut. Tetapi ketika ia tengah bekerja, tiba-tiba asistennya datang dan mengatakan jika kepolisian datang. Karena mereka menemukan sebuah mayat di atap, asistennya mengatakan apa yang polisi katakan, yaitu mereka ingin berbicara dengan Tyrell. Namun Tyrell menegaskan jika mereka ingin berbicara, maka mereka harus membuat janji temu dengannya terlebih dahulu. Lalu scene berpindah pada Elliot yang memulai kembali kerjanya, karena ia mendengar jika Allsafe telah diretas. Ia pun mencoba untuk memulihkan kembali server mereka yang ia kira jika peretasnya hanya ingin mendistraksi. Tetapi saat ia tengah bekerja, Polly datang untuk meminta bantuan padanya,
Ia pun memberikan Elliot sebuah harddisk rusak untuk dikirimkan ke sebuah alamat. Oli pun lalu memberikan alamat tersebut dengan lengkap. Ia ingin Elliot datang tepat waktu pada pukul 20.00. Akhirnya Elliot pun bergegas untuk pergi. Namun saat di perjalanan ia melihat Angela. Kemudian ia menghampiri dan Angela berkata jika Elliot telah berubah. Kini Angela ditimpa masalah yang sangat banyak. Ia bercerita jika dirinya dengan Oli diperas oleh seorang hacker, di mana hacker tersebut memberikan Oli sebuah CD yang menginfeksi laptopnya, kemudian mencuri fotonya, emailnya, dan data browsernya. Lalu hacker tersebut memintanya untuk menginstal apa yang ia inginkan di Allsafe. Maka dari itu kini Allsafe terkena retasan. Mendengar cerita tersebut, Elliot berkata jika Angela seharusnya meminta bantuan kepadanya. Angela menjawab bahwa Elliot tak bisa dihubungi. Ia pun berkata jika Elliot benar-benar berubah. Ia merindukan Elliot yang dulu, yang sering ada untuk Angela. Di dalam hati Elliot, ia menjawab jika mereka para hacker memiliki prinsip untuk tak percaya siapapun. Lalu setelah lama berbincang, akhirnya Elliot memutuskan untuk kembali menempuh perjalanan untuk bertemu dengan orang yang Oli sebutkan. Ia masuk ke sebuah toko yang bisa menyervis data. Kemudian bertemu dengan seorang lelaki yang berpenampilan seperti wanita, di mana lelaki itu benar-benar mengatur waktu dengan tepat. Saat satu bunyi bip di jamnya menyala, itu berarti 1 menit waktu untuknya. Dan ia mengalokasikan waktunya untuk Elliot tidak lebih dari 3 menit. Yang artinya 3 kali bip berbunyi. Elliot mengerti maksudnya, ia pun langsung berbincang tentang inti pertemuannya, yaitu apakah White Rose siap dengan semuanya. White Rose menjawab Elliot lah yang tak pernah siap. Elliot lah yang selalu gagal, terutama pada Gideon, karena ia mengubah server yang Elliot infeksi menjadi sebuah perangkap. Dan kini Elliot hanya ingin memiliki waktu 50 jam 20 menit. Lalu White Rose menjelaskan jika setelah Elliot bertemu dengannya, ia takkan pernah lagi bertemu. Ia hanya memiliki sedikit orang yang diperbolehkannya bertemu dengannya 2 kali. Dan Elliot tak termasuk. Lalu ia pun pergi. Sebelum White Rose pergi, Elliot bertanya mengapa ia ingin bekerja dengannya. Namun White Rose tak menjawab pertanyaan Elliot dan menghilang begitu saja. Akhirnya Elliot bergerak cepat untuk sebisa mungkin segera menginfeksi ponsel milik Gideon. Lalu ia menelpon Darlene untuk meminta tolong agar mau melakukan sesuatu untuknya. Elliot pun mencoba terus mengirim 100 SMS pada ponsel milik Gideon agar menguras baterai HP-nya. Dan benar saja, Gideon langsung mencharger ponselnya. Kemudian, tiba-tiba televisi milik Allsafe menampilkan F-Society yang memberi pesan pada Gideon, di mana ia mengatakan jika Gideon adalah budak dari pemimpin korporasinya. Sontak, hal itu membuat seisi kantor langsung menonton cuplikan video tersebut, termasuk Gideon. Dan di sanalah Elliot memanfaatkan situasi. Ia langsung masuk ke kantor Gideon untuk menginfeksi ponselnya. Kemudian setelah berhasil menyadap, ia langsung kembali ke mejanya. Dan di satu sisi Gideon mulai menyadari jika Elliot tak berada di ruangan televisi. Akhirnya ia pun mendatangi Elliot yang sedang mencoba mengakses kode milik Gideon. Saat Gideon tiba, Elliot buru-buru menutup aplikasi tersebut. Dan ia langsung ditodong beberapa pertanyaan olehnya. Gideon bertanya mengapa Elliot berada di meja kerjanya ketika seseorang mencoba mengancam dirinya. Elliot menjawab jika ia sedang berusaha membackup data lokal. Namun rupanya kecurigaan Gideon sudah terlalu besar. Ia berkata jika dirinya sudah tak mempercayai lagi Gideon sebagai karyawan favoritnya. Kemudian tiba-tiba Oli mendatangi Gideon dan berkata bahwa Evil Corp menelponnya. Akhirnya Gideon pun dengan terpaksa meninggalkan Elliot yang langsung mengakses data menggunakan kode Gideon. Setelah selesai ia bergumam dalam hati tentang dirinya yang sudah lagi tak mau berada di perusahaan Allsafe. Kemudian scene berpindah pada Tyrell yang stres setelah pihak kepolisian menemukan sebuah mayat di atap. Ia pun berbicara dengan istrinya tentang hal itu. Dan ia sangat menyesal karena tak teliti ketika melakukan hal itu hingga ia meninggalkan jejak saat mereka sedang berbincang. Tiba-tiba,
Bel rumahnya berbunyi dan Tyrell langsung membukanya. Rupanya itu adalah dua orang detektif yang ingin berbicara dengan Tyrell tentang kematian dari Sharon Knoller. Tyrell hanya terdiam hingga istrinya, Joanna, ikut berbincang tentang hal tersebut. Ia berkata jika mereka mengenali Sharon dan mempersilahkan kedua detektif itu untuk masuk. Saat Tyrell sedang diberi beberapa pertanyaan, tiba-tiba Joanna berteriak yang sontak membuat Tyrell panik. Ia pun langsung mendekati Joanna dan menemukan jika air ketubannya telah pecah. Tetapi hal itu disengaja karena Tyrell melihat sebuah garpu dengan bercak darah. Lalu Tyrell pun berkata pada kedua detektif itu jika istrinya akan segera melahirkan, dan kedua detektif itu langsung menelpon ambulans. Scene kemudian berpindah pada Elliot yang bertemu dengan Darlene, di mana ia bertanya tentang progres dirinya yang sedang meretas pengaturan suhu. Darlene menjawab jika peretasan itu sukses. Kemudian Elliot pun berkata jika rootkit yang Darlene buat berhasil merusak sistem Allsafe dan Evil Corp, yang menandakan bahwa misi mereka berhasil. Mendengar hal itu, Darlene langsung berteriak kegirangan karena akhirnya proyek mereka sukses. Lalu, Darlene mengatakan jika mereka harus merayakan hal tersebut. Darlene mengatakan bahwa dirinya menyayangi Elliot. Elliot paham dan ia langsung berusaha mencium Darlene. Tetapi saat ia menciumnya, Darlene langsung marah. Dan ia bertanya apakah dirinya lupa tentangnya. Elliot kebingungan. Darlene hanya terdiam dan berusaha membantu Elliot untuk mengingat. Hingga akhirnya, Elliot teringat sesuatu saat Darlene mengatakan, "Aku adalah..." Ya, Elliot memotong omongan Darlene dengan menjawab, "Kau adalah adikku." Setelah teringat itu, Elliot langsung kabur dari hadapan Darlene. Ia lalu kembali ke apartemennya dan berusaha untuk mencari siapakah dirinya yang sebenarnya. Ia berusaha meretas dirinya sendiri, dan hasilnya adalah nihil. Karena Elliot tak pernah memiliki identitas asli. Lalu ia mencoba mencari data dirinya lewat CD yang selalu ia kumpulkan. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah CD yang belum bertuliskan apa-apa. Ia pun mengakses CD tersebut dan menemukan beberapa foto masa kecilnya bersama Mr. Robot. Sangat banyak foto Mr. Robot yang berada di CD tersebut. Lalu ia mencoba memastikan hal itu dengan cara mengambil foto keluarganya dan iya, benar, di situ terlihat foto Mr. Robot, dirinya, ibunya, dan Darlene. Kemudian tiba-tiba pintu terketuk. Elliot membukanya yang ternyata itu adalah Mr. Robot yang berkata, "Aku rasa kita harus berbicara." Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.